Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung masih kondisi tanggap darurat COVID-19, kemudian untuk perkuliahan aplikasi Zoom juga saya kira tidak terlalu efektif, maka beberapa alternatif kita melakukan kuliah melalui pemberian materi sama penjelasannya sekaligus melalui uh, aplikasi YouTube. Pada sesi kali ini kita akan bahas tentang background penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan ini berangkat dari asumsi bahwa penelitian ini tidak untuk menguji teori, tapi berangkat dari permasalahan pembelajaran di kelas. Nah, permasalahan tersebut memerlukan sentuhan inovasi sehingga menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini khususnya penelitian pengembangan dalam pendidikan ya. Hal tersebut senada sama yang disampaikan Ricci dan Killen dalam teorinya bahwa penelitian pengembangan dalam pendidikan itu memiliki keluaran itu berupa produk pendidikan yang merupakan solusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam melakukan penelitian pengembangan, peneliti paling tidak harus dibekali dengan pengetahuan dalam melakukan penelitian pengembangan ini. Nah, dasar pengetahuan paling tidak ada beberapa unsur yang harus dipahami oleh peneliti. Yang pertama itu ada konteks proses pembelajaran. Nah, bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung? Nah, khususnya kalau misalnya kita di pendidikan matematika, pembelajaran matematika itu secara umum seperti apa. Kemudian yang berikutnya, peneliti juga harus memahami bagaimana siswa di dalam pembelajaran matematika itu merespon materi yang disampaikan oleh guru. Dan belajarnya dari awal sampai akhir itu seperti apa. Kemudian berikutnya ada materi pembelajaran dan sistematika pembelajaran. Nah, materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru tentunya bisa dilihat bahwa materi itu bisa dipahami atau tidak oleh siswanya. Kemudian materi tersebut secara sistematika penyampaian apakah sudah sesuai. Permasalahannya di dalam pendidikan matematik antar satu materi dengan materi yang lain itu saling terkait. Kemudian berikutnya ada guru dan proses pembelajaran yang digunakan. Nah, guru ketika mengajar, paling tidak secara teori, itu ada dua pendekatan yang biasa digunakan oleh guru dalam mengajar. Apakah pembelajaran itu orientasinya berdasarkan guru yang aktif atau siswanya yang aktif, atau menyeimbangkan antara kedua-duanya. Nah, proses pembelajaran ini juga harus dipahami oleh peneliti yang akan melakukan penelitian pengembangan. Berikutnya, strategi dan aktivitas pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu harus dipahami oleh peneliti, kemudian bagaimana aktivitas pembelajaran itu berlangsung. Strategi pembelajaran itu merupakan persiapan guru ketika akan mengajar. Nah, apa-apa saja yang perlu disiapkan dan langkah apa yang digunakan di dalam pembelajaran. Barangkali itu yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Kemudian terakhir ada media dan metode penyampaian. Nah, guru untuk meningkatkan efektivitas pengajarannya
agar materi matematika yang disampaikan itu dapat dipahami dengan baik oleh siswa, maka media menjadi alternatif untuk menunjang efektivitas pembelajaran. Begitu juga dengan metode penyampaian. Metode penyampaian yang monoton akan membuat siswa itu jenuh dengan materi pembelajaran. Nah, terkadang meskipun metodenya bagus, tetapi tidak tepat sasaran dengan tujuan dari materi pembelajaran, juga nanti bermasalah pada hasil pembelajaran yang diperoleh oleh siswa. Selain dasar pengetahuan tersebut, paling tidak harus dimiliki oleh seorang peneliti yang akan melakukan penelitian pengembangan. Ada beberapa alternatif juga yang paling tidak harus dipahami oleh peneliti, yaitu tentang teori yang berpengaruh dalam melakukan penelitian pengembangan. Teori yang pertama itu terkait teori psikologi pembelajaran dan bagaimana melakukan penelitian terkait psikologi ini. Kemudian ada teori pembelajaran dan penelitian pembelajaran. Saya kira kalau misalnya disiplin ilmunya adalah tarbiyah, nah teori tentang pembelajaran dan penelitian pembelajaran itu sudah cukup mumpuni. Kemudian yang terakhir ada teori komunikasi dan penelitian. Nah, teori komunikasi ini akan membantu peneliti ketika melakukan observasi di lapangan. Karena terkadang hasil wawancara itu berbeda sama hasil yang kita lihat atau kita observasi di lapangan. Oke, baik, barangkali itu dulu terkait background penelitian pengembangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.